Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Send dan Standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Send dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk hasil daripada data NFP yang kemarin itu tentunya sih tidak surprise, tapi kategorinya adalah positif. Meskipun untuk rata-rata pendapatan per jamnya itu turun, yang sebelumnya 0,4 ke 0,2%, tapi dari segi NFP itu ada revisi, yang data yang sebelumnya itu di bawahnya 144, direvisi 144, kemudian untuk aktualnya itu 147. Jadi ini kategorinya adalah positif, dibarengi dengan tingkat penganggurannya menurun 4,2% menjadi 4,1%, dan ini berbanding terbalik dengan ADP kemarin yang datanya itu sampai minus 33K ya. Jadi untuk pergerakan di indeks dolar kemarin itu recovery atau koreksi ke atas, sementara untuk goldnya langsung spike ke dorong ke bawah. Kemudian untuk hari ini nggak perlu yang ada diantisipasi dari segi fundamentalnya, karena untuk market Amerika saat ini nanti ya off hari kemerdekaan. Jadi dari segi Amerika kosong, langsung aja masuk untuk teknikalnya. Untuk indeks dolar sendiri ini kurang lebih adalah mappingan yang kemarin. Jadi kenaikannya kalaupun dia berhasil bergerak ke dorong ke atas itu ketahan, atau zona pantaunya di 97400 sudah diambil, ada rejeksi dan harga ini bergerak balik ke bawah. Jadi minggu ini sideways untuk indeks dolar sebenarnya, dan harga ini memasuki kembali ke zona yang saya blok orange 97 sampai dengan 96800 kurang lebih di sini. Jadi kuncinya untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market nanti itu pantau aja 96800 ini dijebol atau enggak. Kalaupun dijebol, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di bawah level tersebut, tetapi ada potensi kemungkinan sideways. Misalkan saya gambar, kurang lebih kemungkinan akan bolak-balik kayak gini sampai dengan nanti menjelang penutupan market. Jadi untuk indeks dolar kemungkinan hari ini tidak ada tren, zona pantaunya pun masih tetap belum ada perubahan. Kenaikan sampai dengan menjelang penutupan market sudah tidak jauh di 97400, tapi kalaupun ada penurunan potensinya 96800 kemungkinan ya, kalaupun bergerak ke dorong ke bawah juga tidak jauh di level tersebut. Kemudian dari perjalanan gold minggu ini untuk open market hari Senin kemarin tanggal 30-an ya, harga ini sempat spike ke dorong ke bawah, kurang lebihnya di 3244 atau 3245, kurang lebih ada di sini, spike ke sana dan break 3278 yang sebelumnya resisten, saat ini support, koreksi kurang lebih di sini dan langsung spike ke atas. Untuk perjalanannya sendiri saat ini gold itu sudah hampir mencapai resisten pertama, tapi masih belum diambil. Mendekati level area tersebut ini mendadak reject, pergerakan balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot weekly. Untuk pivot weekly sendiri 3324 dengan batas atas pivot 3342, batas bawah pivot 3307. Jadi kalaupun untuk pagi ini sampai dengan nanti siang, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan zona pantau terdekatnya ada di yang saya blok hijau dengan batas atasnya adalah 3348 terlebih dahulu, karena untuk dampak NFP kemarin sudah selesai. Jadi biasanya setelah dampak dari NFP selesai, spike ke bawah di sini, harga itu biasanya balik dulu ke harga normal. Nah, untuk harga normalnya itu areanya di atasnya 3342. Itu harga normalnya. Kemudian untuk zona pantau kemungkinan kalaupun ada kenaikan ini untuk level area SRP-nya saya pecah dan ada potensi sampai dengan menjelang penutupan market nanti juga sideways. Jadi ada beberapa level area kemungkinan tidak jauh-jauh di level area minor, zona yang saya blok merah bagian atas. Itu pun kalau untuk hari ini mampu naik ya, dengan syarat penutupan body candle H1 atau sebenarnya idealnya adalah H4. Kalau misalkan ada penutupan di atasnya 3348
baru ada peluang ke zona yang saya blok merah 3356 sampai dengan 3362 kembali. Tetapi gambaran saya untuk hari ini tidak jauh-jauh di level tersebut untuk bagian atasnya, dikarenakan untuk saat ini berada di area pivot. Waspadai yang pertama yang menjadi catatan 3342 sampai dengan 3348 terlebih dahulu. Kalaupun ini nanti berhasil ke reject, ini bisa putar balik lagi ke bawah, tetapi zona pantau bagian bawah sementara fokusnya 3325 sampai dengan 3322 terlebih dahulu. Tapi kalaupun break kayak kemarin, spek ninggalin ekor, berat kalau berhasil break di bawahnya 3307 ya, gambaran saya untuk hari ini berat. Jadi ada peluang kemungkinan untuk gold bergerak pelan-pelan merambat ke atas. Penentunya untuk hari ini 3348. Kalau misalkan break, kemungkinan next target selanjutnya baru ke level area zona merah, ada harga 3356 sampai dengan 3362. Tapi kalaupun nanti dijebol, saya masih ragu untuk minggu ini, tapi kalau minggu depan mungkin masih ada peluang di atasnya 3370. Tapi untuk hari ini saya masih ragu kalau misalkan harga ini berhasil mencapai level area tersebut. Jadi kesimpulannya, zona pantau perjalanan minggu ini untuk gold bagian atas, dikarenakan saat ini sideways di area pivot, kunci 3348. Lepas dari 3348, pantau zona yang saya blok merah 3356 sampai dengan 3362 terlebih dahulu. Takutnya ini nanti misalkan break masuk ke blok merah, putar balik ke bawah, balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot weekly. Untuk area bawahnya 3325 sampai dengan 3322. 3307 ini sementara saya skip dulu, kemungkinan sih tidak akan diambil untuk hari ini. Jadi ring area sideways-nya ya lumayan untuk saat ini, tetap waspadai, manajemen dijaga ya. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin, harga ini sudah berhasil menembus 109.200. Saat ini ada penurunan tetapi ketahan di batas atas zona yang saya blok hijau, levelnya 109.200-an ya. Jadi masih ada peluang sebenarnya untuk Bitcoin ini bergerak ke atas mendekati 111.500 sampai dengan 112.000. Perlu diwaspadai karena untuk minggu ini baru aja break di atasnya 109.200, atau harga ini sebenarnya sudah break di level area Chico Price levelnya yang berada di 110.000. Bisa jadi ada dua planning. Yang pertama, ini ada sedikit penurunan, kunci 108.500 baru spike ke atas. Yang kedua, kalau kehilangan level area 108.500 atau harga mampu maintain di bawah level tersebut, potensi koreksi agak dalam. Yang perlu diwaspadai adalah zona yang saya blok biru di sini. Untuk areanya 107.500, bagian bawah adalah 106.800. Ini yang perlu diwaspadai. Misalkan terjadi koreksi, baru harga ini menuju target terdekatnya yang berada di 111.500 ya. Jadi untuk saat ini masih ada potensi sideways terlebih dahulu. Peluang untuk koreksi ada di atas 60% sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.